Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya ada di studio Prima Imaging dan hari ini saya akan melakukan pemotretan bersama Matteo. Nah, udah lama banget nih nggak motret di studio Prima Imaging, khususnya untuk konten buat YouTube. Jadi hari ini kebetulan saya dapat kesempatan motret bareng Matteo, salah satu chef dari MasterChef Indonesia, dan juga pembawa acara dari MotoGP. Dan hari ini kita akan buat beberapa konsep yang cukup unik sebenarnya. Konsepnya saya angkat dari split personality. Jadi saya mengangkat personality Matteo ini di mana dia seorang chef dan juga dulu pernah menjadi seorang pembalap. Nah, sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang selalu support, dan buat teman-teman yang belum support dan juga belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini, karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan kemudian buat teman-teman yang juga mungkin menanyakan apakah saya ada jasa untuk menjadi narasumber untuk acara kantor, kampus, ataupun lainnya, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor ini. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan social media management, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, jadi saya itu kepikiran ingin membuat portfolio baru, di mana saya kepikiran ingin buat portfolio yang mungkin lebih komersial, yang juga melibatkan beberapa konsep untuk digital imaging-nya nih. Jadi ada proses editingnya nantinya. Dan saya kebetulan beberapa kali melihat beberapa foto yang split personality seperti ini yang terinspirasi oleh beberapa karya teman-teman juga. Dan di sini saya melihat Matteo memiliki personality yang cukup pas untuk diangkat, di mana dia seorang chef dan juga seorang mantan pembalap. Dan di sini karakternya yang menurut saya lumayan kontradiktif. Jadi beberapa hari lalu saya sempat message Matteo, aku pengen motret dia. Tapi Matteo selalu bilang, saya mau difoto tapi yang saya banget. Jadi dia maunya menjadi diri dia sendiri, bukan menjadi seseorang yang lain gitu. Dan karena dari pembicaraan yang udah lama banget kita obrolin, nah kemarin karena kepikiran itu saya langsung kontak dia. Saya bilang, mau nggak saya kasih beberapa referensi fotonya. Lalu ternyata disambut sama Matteo, dia kayak, oh ya seru juga ya, kayaknya boleh deh aku set untuk pemotretan. Jadi hari ini akhirnya kita melakukan pemotretan dengan sebenarnya bisa dibilang satu konsep tapi dengan 2 kostum, 2 wardrobe. Yang pertama baju chef, yang kedua adalah baju pembalap dia. Dan untuk yang baju chef sendiri memang Matteo punya baju sendiri ya. Jadi saya nggak siapin baju apa-apa, itu benar-benar memang baju dari Matteo sebagai chef. Dan tadi serunya kita jadi ngobrolin bedanya antara baju chef dengan baju yang lain. Jadi kayak dia bilang chef itu tangannya harus agak sedikit pendek dibandingkan dengan baju-baju kemeja biasa gitu. Karena dia memang kan harus masak, jadi tangannya juga harus agak lebih pendek. Lalu kemudian tadi juga bicara soal apron, bahwa apron dia harus yang di bagian bawah gitu. Jadi dia minta apronnya warna hitam. Dan semua wardrobe dan properti tadi Matteo yang bawa semua. Jadi ada kuali, ada pisau, ada talenan, itu semua memang dari Matteo yang siapkan. Dan yang kedua, baju balapnya ini ya, enduronya ini memang dia juga yang bawa sendiri. Dia bawa helmnya, dia bawa baju, dia bawa sepatu, semuanya lengkap. Jadi tadi juga kita baju balapan itu ada 2. Jadi yang hitam kuning dan juga yang warna merah yang lebih matching dengan motornya. Untuk settingan yang pertama, saya menggunakan background berwarna putih karena arahnya saya nanti akan melakukan DIY. Jadi belakangnya saya gunakan warna putih polos ya. Dan di sini saya menggunakan 4 lighting. Lighting yang pertama itu dari bagian atas. Jadi saya pakai beauty disk dari atas. Kemudian ada 1 octabox yang besar di depan. Dan kemudian ada 2 strip light dari kiri dan kanan. Nah, untuk foto ini karena aku memang ingin buatnya Matteo ini jadi 2. Jadi ada 2 visual yang aku incer. Yang pertama memang full body, dia punggung-punggungan. Dan yang kedua itu aku bikin memang yang ingin setengah badan dan memang dibelah nanti akan kiri dan kanan. Dan yang pertama itu yang jadi pertimbangan adalah bagaimana konsepnya bisa nyambung antara foto kiri dan kanan. Karena nanti aku akan set yang kiri dia sebagai chef, yang kanan dia sebagai pembalap gitu. Dan di sini ada beberapa poin penting bahwa pemotretan ini juga harus menggunakan tripod ya, supaya angle-nya nggak turun naik. Jadi saya harus fix pasang di sana. Lalu kemudian juga tadi kita marking juga tempat berdirinya dia.
Dan juga dari posisi lighting juga kita pastikan harus sama, jadi nggak terlalu jauh. Dan tadi ada bagian yang sulit mungkin ketika saya minta Matteo untuk lirik gitu ya, ngelirik seperti ngelihat ke sisi sebelahnya. Tapi kadang-kadang karena sebelahnya kosong kan jadi nggak kelihatan, nggak ada feel-nya ya. Akhirnya tadi saya coba untuk berdiri sebelah dia untuk mendapatkan supaya kalau ngelirik ada orangnya tuh kayak gimana sih, kayak gitu ya. Terus kemudian tadi juga saya pakai software Capture One Pro. Di software Capture One Pro ini kan memang ada fasilitas overlay. Jadi foto yang saya udah ambil, kemudian nanti bisa di-compare dengan foto yang berikutnya. Jadi yang tadi saya bikin, yang pertama pakai baju chef, yang kedua pakai baju pembalap, supaya angle-nya persis ya tepat, saya pastikan dengan overlay tersebut. Jadi saya bisa lihat simulasi sebelum saya melakukan proses editing. Nah, untuk kamera dan lensa ya, sebenarnya kita bisa foto pakai apa aja, tapi kebetulan hari ini aku pakai medium format dan tadi pakai lensanya 110 mili. Dan kemudian secara bukaan lensa dan juga aperture, tadi aperture kalau nggak salah saya setting di 11, kemudian ISO-nya di 200 dan juga shutter speed-nya di 1/125. Nah tadi aku pakai lensanya lumayan tele ya, kalau 110 di medium format itu berarti kalau dikonversi kira-kira 80 mili di kamera full frame. Nah di sini saya memang menggunakan lensa yang cukup tele supaya nggak terjadi distorsi karena saya pengennya lebih lurus gitu, nggak ada distorsinya. Dan juga enaknya di sini apa ya, kalau kita tadi foto nggak usah pusing-pusing soal ganti-ganti focal length karena memang satu fix di situ. Jadi kita harus make sure posisi kita nggak berubah-berubah karena kita akan bikin yang split. Jadi supaya kita bisa dapetinnya itu komposisinya tuh benar-benar persis gitu ya, nggak yang satu nanti terlalu zoom atau terlalu wide gitu. Jadi enaknya kayak gitu sih kalau kita menggunakan fixed lens. Untuk konsep yang kedua tadi dia kebetulan Matteo bawa satu baju yang berwarna hitam dan kuning ya. Di situ konsepnya memang kita ingin bikin yang dia bawa helm. Jadi ada beberapa pose yang memang aku udah siapin, nanti sebelah kanannya dia akan bawa kuali, sebelahnya tuh akan bawa helm itu. Dan tadi ada beberapa sedikit kesulitan karena mungkin warna helmnya dan bajunya itu kan agak gelap. Jadi akhirnya aku tambahkan satu lampu lagi yang ditembakkan ke bagian dada supaya nggak terlalu gelap. Karena tadi waktu pertama pakai beauty dish kan yang terang bagian wajahnya aja ya. Jadi akhirnya ditambahin satu untuk menambah atau mengisi di bagian dada, perut, dan juga di bagian helm tersebut. Nah terus tadi karena kebetulan konsep yang pertama yang split personality aku udah dapet, akhirnya aku ajak Matteo untuk foto yang lebih ke personality-nya dia. Aku coba bikin dengan lighting yang lebih dramatis. Jadi lighting itu bisa kita atur sedemikian rupa ya. Dan tadi ada sedikit saya ganti, jadi diganti ada honeycomb-nya. Lalu kemudian mukanya lebih center ke dia dan kemudian saya berikan kicker dari kiri dan kanan supaya karakter wajahnya juga lebih keras gitu. Dan efek belakangnya, background juga saya bikin agak lebih gelap. Jadi efek dramatisnya lebih muncul gitu. Dan yang terakhir konsep yang ketiga menggunakan baju balap juga tapi warnanya berbeda nih. Warnanya tadi lebih matching sama motor yang dia bawa hari ini. Dan tadi beberapa pose memang harus di atas motornya. Dan tadi ada sedikit berbedanya karena motornya harus diganjel kan ya, karena ada beberapa pose yang dia memang mau duduk tapi setengah duduk setengah berdiri. Jadi motornya itu di bagian bawah memang harus diganjel dengan box dan juga beberapa pemberat-pemberat lainnya. Kemudian konsep yang terakhir tadi sebenarnya tambahan karena dia bawa motor. Aku kepikirannya pengen bikin sesuatu yang lebih dramatis gitu ya dengan motor yang memang kelihatan unitnya full semua. Dan di sini aku minta Matteo yang setengah kayak orang off-road gitu ya, yang setengah berdiri, setengah duduk gitu ya. Dan tadi akhirnya
karena ngelihat kayak begitu, kalau backgroundnya hitam aja kan agak boring. Jadi akhirnya aku bawa mesin asap tadi ya. Mesin asap aku coba asapin dan kemudian kasih beberapa lampu ditembak kiri dan kanan dengan warna merah dan juga biru supaya efeknya lebih dramatis. Jadi dari situ tadi kesulitannya apa ya? Sebenarnya dari smoke-nya itu sendiri ya. Waktu pertama kali difoto mungkin masih bentuknya agak bulat gitu. Dan ketika udah belakangan agak lebih rata tapi kadang-kadang menyatu ke bagian depan sehingga agak menghalangi motornya itu sendiri, jadi kontrasnya agak turun. Dan tadi kita coba keluarin gitu, kita coba buang pakai kipas, tapi memang beda ya hasilnya karena udah ada smoke-nya ini sendiri. Jadi mesti agak jeli terhadap asap-asap yang kita gunakan sih. Nah sekarang saya bareng Matteo, jadi hari ini saya menculik Matteo buat jadi model hari ini. Jadi mau nanya kesan-kesannya hari ini menjadi model bagaimana? Fun-fun aja ya saya, karena nomor 1 hari ini jadi hari libur. Nggak masuk kantor, jadi enak juga. Nggak, bercanda, saya nikmati prosesnya dan pertama kali saya lakukan sesuatu seperti ini, meskipun saya biasanya di depan kamera dan komen MotoGP, tapi kerjaan berbeda. Aku nggak pernah jadi model, jadi ya lucu juga sih tadi. Dan tadi juga memang kemarin ada kita beberapa kali WhatsAppan gitu kayak, Om Matteo, aku mau bikin konsep seperti ini gitu. Dan kemarin kan memang aku ngangkatnya dari personality-nya Matteo juga, jadi chef dan juga sebagai apa ya, jadi pembalap bukan dulu, juga ya, dulu pembalap ya. Sekarang just for fun. Iya, jadi kan hobinya di otomotif, off-road, dan juga sebagai chef gitu. Jadi unik ya, menurutku sesuatu yang unik, satu orang punya 2 karakter yang berbeda gitu. Jadi makanya konsep hari ini mengangkat personality-nya Matteo gitu. Dan tadi ada satu yang pertama yang chef kan bawa kuali, bawa pisau. Apa sih yang kebayang maksudnya hari ini tuh bakalan kayak gimana sih kalau kemarin-kemarin ngebayanginnya? Ya karena kamu kemarin kan explain kepada saya dan show me ya, kirim beberapa foto sesuai dengan konsep kamu, dan saya suka banget sebetulnya konsep yang sangat menarik karena saya pertama kali lihat juga. Mungkin saya di sini belum mau kasih tahu apa karena surprise nanti. Tapi ya sesuatu yang sangat menarik bagi saya, tapi menurut saya karena saya nggak ngerti apa-apa tentang fotografi, tentang komputer, tentang handphone, aku parah banget kan soal teknologi, I'm really bad. Jadi pasti yang susahnya adalah di kamu, karena untuk combine ya 2 pictures ini dan jadi bagus itu, menurut saya itu mustahil, impossible for me ya. Jadi aku akan tunggu hasilnya dari karya kamu ini. Kayaknya bagus banget. Amin. Dan yang uniknya memang kan hari ini ngangkatnya bukan apa ya, aku bukan kayak ngangkat model lalu dijadikan orang lain ya, memang angkat karakternya Matteo itu sendiri gitu. Dan kaku ya? Enggak sih, memang ya seperti itu karakternya, dan lucu, maksudnya kayak tadi kan ada beberapa yang waktu pakai baju balap itu kan aku juga lupa kayak apa, senyum gitu. Nggak boleh senyum, harus gahar. Kalau chef sebetulnya gahar juga, meskipun harus ada senyumnya. Coba kalau misalnya kamu sekarang masuk dalam restoran, ada chef dan mukanya galak banget dan tidak sopan lagi. Jadinya kan kadang-kadang bikin tamu takut. Jadi kadang-kadang chef boleh senyum. Tapi kalau pembalap biasanya kan kalau di atas motor atau lagi balapan, kalau senyum itu ya mungkin dalam hand juga pernah senyum ya, karena nikmati membawa motornya bisa jadi. Tapi kebanyakan kalau apalagi kalau fighting sama pembalap yang lain itu jadi mean, jadi fokus lah. Kalau fokus kita mana bisa senyum, benar nggak? Betul. Cuma waktu menang kali ya. Iya mungkin. Buat pose-nya tadi susah nggak sih kalau yang waktu di atas motor gitu kan ada beberapa pose yang aku juga nggak paham kan, pembalap sebenarnya gimana sih pose-nya motor. Itu kalau pose enduro semuanya, off-road semuanya sama. Maksudnya
expose itu semuanya benar, karena kadang-kadang kita tergantung lintasannya, ya, tergantung jalurnya. Kalau lagi high speed, atau kalau lagi technical, atau kalau lagi ada tanjakan, atau kalau lagi ada turunan, itu posisi badannya kita beda-beda. Tetapi yang satu 90% waktunya kalau di atas motor enduro berdiri. Itu jarang sekali orang duduk. Kalau kamu lihat orang duduk kelamaan itu berarti dia lagi istirahat di atas motornya. Karena kalau untuk kontrol motornya harus memang berdiri dan pakai kaki. Aku dulu kan pembalap on road. Mau on road atau off road, motornya dibawa dengan kaki. Kaki itu mendorong footstepnya, kiri kanan, dan dengan itu bikin motor belok atau seimbang beratnya supaya di lintasan motornya stabil. Nah itu aja. Oke, kita jadi belajar juga hari ini. Gitu. Berarti hari ini mau diculik lagi nanti? Boleh, silakan. Diculik lagi. Kalau diculik laki-laki kayaknya nggak mau ya. Oke, thank you hari ini. Nanti buat teman-teman yang suka banget sama otomotif harus subscribe YouTube-nya Om Matteo. Thank you. Yang suka banget dengan fotografi harus subscribe dengan YouTube-nya Marna karena dia punya, dan ternyata subscriber jauh lebih banyak daripada aku. Bayangin. Belum. Iyalah. Pasti nanti segera disusul, dibalap. Amin. Jadi nanti yang mau subscribe silahkan di sini ya, di linknya. Jadi buat teman-teman semua, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye. Bye.